Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi garda terdepan pejuang pangan nasional. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pupuk kalsium Manohara Mesh ya teman-teman. Ini sebetulnya sudah beberapa kali saya review untuk teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong atau tanaman cabai dengan menggunakan pupuk Manohara Premium. Jadi untuk pupuk Manohara itu kan sudah ada dua ya teman-teman, sudah saya jelaskan. Kalau dulu adalah Manohara Mesh, yang sekarang adalah Manohara Premium. Jadi kedua bahannya sama, tetapi untuk Manohara Premium ini memang sudah cenderung lebih di-upgrade, lebih ada peningkatan dibandingkan dengan Manohara Mesh biasa ya teman-teman. Dan untuk manfaatnya sendiri ya teman-teman, nanti kita akan bahas untuk manfaat pupuk Manohara, kemudian dosisnya berapa, harganya berapa, dan kemudian tata cara menggunakannya seperti apa untuk tanaman terong atau tanaman cabai ya teman-teman. Sedikit saya akan mereview kembali. Ini adalah tanaman terong Propita F1 usia 57 hari setelah tanam ya teman-teman. 57 hari, kurang lebih antara 56 atau 57 hari lah pokoknya ya teman-teman. Dan kemudian di usia 57 hari ini sudah masuk ke fase generatif. Artinya seperti biasa untuk tanaman terong ketika sudah masuk ke fase generatif seperti ini, jadi kan tujuannya agar bunganya ini nempel sempurna atau tidak jatuh. Sudah beberapa kali saya tekankan bahwa silakan teman-teman bisa menyepray dengan menggunakan Manohara Mesh seperti ini atau pupuk kalsium, atau bisa menggunakan MKP. Jadi Manohara Mesh bisa, MKP bisa, MKP merah ya teman-teman. Dan kemudian bisa juga menggunakan Ambition. Dan tentunya hal tersebut pun harus dibarengi dengan pemberian nutrisi yang cukup dari bawah. Jadi untuk pengocoran ini ya teman-teman, untuk pengocoran di sini silakan teman-teman gunakan NPK 1616 jenis lawon, dan kemudian teman-teman kocor juga dengan menggunakan KNO3 putih dicampur power soil atau asam humat seperti biasa. Nah, kemudian setelah nutrisi di bawahnya ini sudah tercukupi, barulah kita fokus ke tadi ya teman-teman. Bisa menggunakan pupuk organik cair Bang, bisa ya teman-teman, banyak merek dan jenisnya untuk pupuk organik cair. Jadi pupuk organik cair itu banyak sekali di pasaran. Bisa menggunakan Suprotrobos, bisa menggunakan ekstragen, dan bisa menggunakan pupuk-pupuk yang lainnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita fokus ke dosisnya dulu ya teman-teman. Jadi karena memang ini untuk pengendalian rontok, pengendalian anti jamur, dan kemudian busuk, kemudian layu. Jadi manfaatnya seperti itu. Dan kita ke dosisnya dulu. Untuk dosisnya ya teman-teman, bisa teman-teman simak di sini untuk petunjuk pemakaiannya. Nah, di sini tertera bahwa untuk tanaman, bunga, dan sayuran itu adalah 3 gram per liter, atau untuk dikocor itu 15 gram per liter. Nah, maka timbullah sebuah pertanyaan yang kadang-kadang membuat bingung para petani pemula. Kenapa ini bisa disemprot? Kenapa kemudian ini bisa dikocor? Secara aturan ya teman-teman, jadi ini bisa disemprot ataupun dikocor. Mana yang lebih bagus Bang? Dua-duanya ini lebih bagus. Artinya yang lebih bagus itu adalah teman-teman silahkan dikocor, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Jadi sebetulnya untuk tunggal seperti ini, kita menggunakan pupuk Manohara Mesh seperti ini, kita kocor nih ya teman-teman. Kalau tadi kan kenapa saya sekarang menggunakan ini akan saya spray ke tanaman terong yang saya miliki? Karena nutrisi yang tadi saya berikan sudah saya jelaskan. Jadi menggunakan NPK 16, asam humat atau power soil, dan kemudian KNO3 putih. Itu yang saya gunakan di bawah ini. Nah, kemudian kenapa saya menggunakan Manohara Mesh dengan cara dispray? Karena nutrisi yang di bawahnya sudah terpenuhi. Itu ya teman-teman. Kenapa kemudian di sini ada harus disemprot dan harus dikocor? Jika teman-teman tidak melakukan pemberian NPK dari bawah secara pemupukan makronya, maka silahkan dikocor dari bawah, kemudian atasnya itu dispray. Jadi menggunakan pupuk tunggal yang sama, menggunakan Manohara Mesh seperti ini atau menggunakan Manohara Premium seperti ini, dengan cara seperti yang saya jelaskan barusan. Di bawahnya kita kocor, di atasnya kita spray, seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian untuk buah dan palawija itu 5 gram per liter atau 20 gram per liter air yang untuk di semprotnya dan di kocornya, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan kemudian untuk para petani pemula itu bingung, Bang bagus dispray atau bagus dikocor, Bang bagus dispray atau bagus dikocor untuk Manohara Premiumnya. Jadi baik disemprot atau dikocor itu sama saja dengan cara, jadi untuk pupuk ini dari bawahnya
kocor, di atasnya barulah kita spray seperti itu. Nah sekarang kita ke harga ya teman-teman. Untuk di daerah saya untuk jenis Manohara Premium seperti ini harganya adalah sekitar Rp70.000 per kilo, 1 kilo ya teman-teman. Itu bisa berbeda. Di daerah teman-teman mungkin bisa lebih atau bisa kurang, tergantung daerah teman-teman. Nah kemudian setelah kita menjelaskan untuk Manohara Premiumnya seperti ini, maka apakah bisa dicampur dengan bahan yang lain? Kalau saya bisa biasanya menggunakan nih seperti biasa Abamectin, bisa Abasel, bisa Demolis. Jadi untuk ini adalah untuk rontok bunganya, anti jamur, busuk dan layu. Sedangkan untuk Abaselnya adalah untuk pengendalian hama trips, tungau, kutu putih, kutu kebul dan ulat ya teman-teman. Apakah hanya dua bahan ini? Kedua bahan ini jika teman-teman konsisten menggunakannya maka ini sudah bagus ya teman-teman, tidak menggunakan bahan-bahan lain pun. Dan penting teman-teman perhatikan bahwa ketika melakukan proses penyepraian di musim hujan, karena sekali lagi saya tekankan bahwa sekarang di daerah saya itu adalah sedang terjadi musim hujan 24 jam secara terus menerus. Sedikit saya informasikan, saya tinggal di daerah Kabupaten Bogor ya teman-teman, dan di daerah Bekasi sekarang ini adalah sudah terjadi banjir, setiap hari banjir ya teman-teman, bahkan banyak warga yang sudah dievakuasi. Nah oleh karenanya maka setiap kali kita melakukan proses penyepraian di musim hujan maka kita gunakan perkat. Perkat ini banyak mereknya, banyak merek jenis dan lain sebagainya, tetapi silakan teman-teman gunakan saja merek dagang apapun untuk perkatnya. Atau teman-teman ingin membeli produk-produk yang saya gunakan seperti ini, baik Manohara, kemudian perkat, kemudian Abasel atau Demolis, itu silahkan teman-teman buka deskripsi di bawah video saya. Itu teman-teman bisa langsung membelinya di bawah deskripsi video saya ya teman-teman. Untuk harganya silahkan di situ ada. Nah setelah kita melakukan proses penyepraian dengan perkat ini, maka fungsi perkat ini adalah insektisida atau fungisida yang kita gunakan itu cenderung menempel, sehingga kalaupun terjadi musim hujan secara terus menerus itu akan tetap efeknya signifikan terhadap tanaman yang kita spray ya teman-teman, seperti itu. Jadi jangan kemudian, Bang, kalau musim hujan nyepraynya bagaimana, kan musim hujan. Kalau saya aja sekarang kan musim hujan nih, 2-3 jam, kadang-kadang 1 jam ada kemarau. Nah di situ kita main petak umpet, main kucing-kucingan dengan cuaca. Jadi kalau ada sedikit cerah kita spray, gas spray. Kalau ada sedikit cerah kita gas spray. Jadi tidak ada aturan baku cara menyepray itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali. Tetapi kalau memang musim hujan itu ada cerah sedikit seperti ini ya teman-teman. Ya ini kan agak sedikit mendung, kita langsung gas spray karena tidak terjadi turun hujan. Kemudian ada sedikit gas kita spray, seperti itu. Jadi main petak umpetnya, main kucing-kucingannya seperti itu. Dan kalau memang menggunakan perkat, nanti setelah turun hujan pun dan kita sudah melakukan proses penyepraian ya kita aman, tidak langsung terjadi luntur pada tanaman yang sudah kita spray untuk insektisida dan fungisidanya. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam mengaplikasikan pupuk Manohara Premium pada tanaman terong Prophyta F1 usia 57 hari setelah tanam ya teman-teman. Tetap semangat, tetap konsisten dalam bertani. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.